Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa pada suatu ketika Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu sedang sakit parah. Maka Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha bernazar, apabila kedua anaknya sembuh, mereka akan berpuasa selama 3 hari sebagai tanda syukur. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kedua anaknya telah sembuh. Keduanya pun mulai berpuasa nazar, akan tetapi di rumah mereka tidak ada sesuatu untuk makan sahur dan berbuka puasa. Mereka berpuasa dalam keadaan sangat lapar. Pada pagi harinya, Ali karamallahu wajhah pergi kepada seorang Yahudi yang bernama Syam'un. Ali karamallahu wajhah berkata, jika engkau ingin menyuruh seseorang untuk memintal wol dan dengan imbalan, maka putri Rasulullah SAW bersedia melakukannya. Orang Yahudi itu menyetujui dengan ketentuan 1 gulung wol diberi imbalan 3 sah gandum. Pada hari pertama, Fatimah radhiyallahu anha memintal 1/3 bagian wol. Kemudian ia mengambil 1 sah gandum, lalu ditumbuk dan dimasaknya menjadi 5 potong roti. Masing-masing mendapat jatah 1 potong roti, yakni untuk Ali radhiyallahu anhu, Fatimah radhiyallahu anha, Hasan radhiyallahu anhu, Husain radhiyallahu anhu, dan seorang hamba saya perempuan yang bernama Fidadah. Ketika waktu berbuka puasa tiba dan ketika Ali radhiyallahu anhu pulang dari salat maghrib berjamaah dengan Rasulullah SAW, dan Fatimah radhiyallahu anha telah bekerja selama sehari penuh, sekeluarga telah duduk bersama untuk berbuka puasa. Alas makan sudah dibentangkan di atasnya, sudah disiapkan roti untuk berbuka puasa. Ketika Ali radhiyallahu anhu mengambil roti untuk dimakannya, tiba-tiba terdengar seorang fakir berkata dengan keras di depan pintu, "Wahai keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah seorang fakir. Berikanlah makanan kepadaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi makanan dari makanan surga." Ali segera menahan tangannya dan bermusyawarah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Berikanlah." Kemudian Ali radhiyallahu anhu memberikan semua roti kepada fakir miskin itu tanpa menyisakan sedikit pun. Dan mereka pun tidur setelah berbuka puasa hanya dengan air. Dalam keadaan seperti itu, mereka mulai berpuasa pada hari kedua. Pada hari kedua, Fatimah radhiyallahu anha memintal 1/3 wol yang kedua dan menerima 1 sah gandum. Ia menumbuk tepung itu dan memasaknya. Ketika Ali radhiyallahu anhu selesai mengerjakan salat dengan Rasulullah SAW dan duduk untuk makan dengan keluarganya, seorang anak yatim meminta-minta di depan pintu sambil mengatakan bahwa dirinya miskin dan hidupnya sendirian. Mereka pun menyerahkan semua roti itu kepada anak yatim tersebut dan mereka tidur setelah berbuka puasa hanya dengan air. Pada hari ketiga, Fatimah radhiyallahu anha memintal sisa wol dan menerima 1 sah gandum, lalu menumbuknya dan memasaknya. Sehabis sholat maghrib, ketika mereka duduk untuk berbuka puasa, seorang tawanan datang dan meminta-minta sambil mengatakan bahwa dirinya adalah dalam kesusahan. Mereka pun memberikan roti yang dibuat pada hari itu kepadanya dan mereka kembali tidur tanpa makan apapun. Pada hari keempat, mereka memang tidak berpuasa, tetapi di rumah tidak ada sesuatu apapun yang dapat mereka makan. Ali radhiyallahu anhu membawa kedua anaknya menghadap Rasulullah SAW dengan berjalan tertatih-tatih karena tidak makan selama 3 hari berturut-turut. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menyedihkan hatiku melihat kalian menderita kekurangan dan kesengsaraan." Mari kita temui Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menemui Fatimah radhiyallahu anha yang dilihatnya sedang mengerjakan salat nafil. Mata Fatimah radhiyallahu anha terlihat cekung. Perutnya tertarik sampai menempel ke punggung karena sangat lapar. Rasulullah SAW memeluk putrinya dan mendoakan rahmat Allah Subhanahu wa taala baginya dan keluarganya. Pada saat itulah Jibril alaihissalam datang mewahyukan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada seorang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan demi cintanya kepadanya. Quran Surat Az-Zar ayat 8. Jibril AS memberikan ucapan selamat kepada mereka karena mereka telah diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kitab Musamma Murad. Ayat-ayat ini telah dikutip di ayat ke-34 bab pertama buku ini. Allama Suyuti rahmatullah menulis dalam kitab Durrul Mansur, dan Ibnu Mardawi rahmatullah alaihi telah menukilkan secara ringkas dari Ibnu Abbas dan Humah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ali radhiyallahu dan Fatimah radhiyallahu anha. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisah ini dikutip dari kitab Fadilah Sedekah tulisan Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandal rahmatullah alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.